Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8B ingin menjelaskan klasifikasi suara burung kapucin dengan pendekatan jaringan neural konvolusional berbasis TensorFlow. Di sini kami beranggotakan 5 orang dengan anggota yang pertama Fani Rizky Yudhistira, yaitu saya sendiri dengan NIM N01224409, kedua Firdaus Reza Mahendra N01222323, yang ketiga Ferry Amaludin N01223666, yang keempat Rizky Hidayat N01222407, yang kelima Rafif Imadudin N01222398. Yang pertama akan menjelaskan adalah Saudara Rizky Hidayat. Waktu dan layar dipersilakan. Oke, jadi klasifikasi suara adalah proses mengidentifikasi atau memisahkan suara berdasarkan karakteristik atau pola tertentu. Dalam konteks penelitian ini, klasifikasi suara digunakan untuk membedakan panggilan burung, capucin, dan audio lainnya. Metode yang digunakan melibatkan penggunaan representasi numerik audio seperti spektrogram dan penggunaan jaringan syaraf konvolusi untuk menghasilkan suara. Untuk mengklasifikasikan suara, hasil klasifikasi berupa keluaran biner, yaitu apakah suara yang terdeteksi merupakan panggilan burung tersebut atau bukan. Dilanjutkan oleh Saudara Reza. Waktu dan layar dipersilakan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang metodologi dari paper yang kami buat, yaitu klasifikasi suara burung kapucin dengan pendekatan konvolusional neural network berbasis TensorFlow. Nah, metode yang pertama itu kami melakukan pengambilan data audio. Kami mengambil pengambilan data audio yang berasal dari kompetisi Z by HP Unlock Challenge. Kemudian metode yang digunakan dalam penelitian itu terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama itu pengambilan data audio. Kemudian data audio yang sudah diambil itu dikonversi ke dalam representasi numerik menggunakan bahasa pemrograman Python. Kemudian data tersebut akan diubah sedikit dan dikonversi menjadi spektrogram. Seperti gambar yang tertera, gambar pertama merupakan gambar data audio yang kami miliki. Kemudian gambar tersebut berupa gambar-gambar audio. Contohnya pada gambar kedua, dan berikutnya akan dikonversi menjadi bentuk spektrogram. Itu terdiri pada gambar ketiga. Kemudian setelah dikonversi, hal tersebut memungkinkan penggunaan jaringan syaraf konvolusi untuk melakukan klasifikasi. Selain itu, kita juga akan melakukan klasifikasi dengan menggunakan jendela geser untuk menghitung jumlah deteksi spesifikasi dalam setiap jendela. Nah, metode ini nih berguna untuk pengenalan suara. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Dilanjutkan oleh Saudara Ferry Amaludin. Waktu dan layar dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Mas Fani Rizky yang udah mempersilahkan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan dan penelitian. Ya, pada gambar di samping ada sebuah data yang kami gunakan. Data ini berasal dari file hasil perlombaan pada kompetisi Z by HP Unlock Challenge. Awalnya file video berdurasi 3 menit yang kemudian dipotong-potong menjadi beberapa bagian hanya menjadi 3 detik per bagiannya. Kemudian file audio tersebut diubah menjadi bentuk spektrogram menggunakan shortcut ini yang bagian pertama. Setelah itu akan menghasilkan sebuah data spektrogram yang bernilai numerik biasa.
Namun, untuk memudahkan dalam proses pendeteksian, maka diperlukan sebuah visualisasi langsung dari spektrogram dengan menggunakan source code yang kedua. Untuk source code-nya dapat dilihat pada PPT di sini. Dan kemudian untuk hasil dari visualisasi tersebut ada pada gambar di bagian kanan bawah. Kemudian kami memasukkan sebuah file untuk dilatih dalam melaksanakan pengklasifikasian suara burung kapucin. Dari gambar sebelah kiri dapat dilihat bahwa terdapat 1 kali burung kapucin yang terdeteksi. Di sini kami menggunakan sebuah file record hanya selama 30 detik. Dari 30 detik tersebut kemudian dibagi-bagi, perbagiannya 3 detik. Jadi ketika ini bernilai 0, maka akan tidak ada suara yang terdeteksi dari burung. Namun ketika bernilai 1, maka berarti suara burung tersebut terdeteksi dalam waktu rentang yang sama, yaitu setiap perbagian 3 detik, 3 detik, 3 detik, 3 detik, 3 detik, sampai 30 detik. Sedangkan untuk bagian yang sebelah kanan, hasil percobaan merupakan file dari semua file audio yang kita gunakan untuk menguji. Dan di sampingnya itu berupa nilai banyaknya suara burung yang terdeteksi. Sebagai contoh, untuk recording 00.mp3 itu terdapat 5 deteksi suara, yang berarti dalam file itu terdapat 5 kali burung kapucin itu berbunyi. Untuk recording 01 itu tidak ada, dan yang seterusnya sampai ke recording 19. Ya, mungkin itu aja dari saya. Kepada Mas Yudis dipersilakan. Dilanjutkan oleh Saudara Raffi Fimadudin. Waktu dan layar dipersilahkan. Ya, terima kasih Mas Fandi Rizky. Selanjutnya saya akan memperoleh dari penelitian yang telah kami lakukan. Yang kesimpulan pertama yaitu model CNN berhasil mengklarifikasikan suara dengan akurasi yang tinggi, menunjukkan bahwa efektivitas pendekatan ini dalam tugas pengklasifikasian itu suara. Kesimpulan yang kedua, hasil analisis kerja menunjukkan bahwa model CNN memiliki performa yang baik dalam mengenali dan membedakan suara-suara yang berbeda. Lalu kesimpulan ketiga, pengguna transfer flow sebagai basis implementasi model memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam pengembangan dan pelatihan model pengklasifikasian suara. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Fandi Rizky. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga penjelasan dari kami dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.